Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Sirstampul dengan NPM 2578253 dari kelas 1B TRI. Sini saya akan mengerjakan tugas hands on video dari mata kuliah berpikir komputasi dan pemrograman. Oke, baik. Di sini saya dikasih soal atau studi kasus, yaitu studi kasusnya ini jadwal tidur pintar si Budi. Ini disuruh cara ngerjainnya dengan dua jalur atau dua cara, yaitu yang pertama dengan cara algoritma, yang kedua Python. Oke, baik, saya akan ngerjain yang pertama dengan cara algoritma. Oke, di sini udah tertera main. Kita besarin dulu main. Oke, kita di bawah main ini kita tambahkan declare. Di bagian declare-nya kita buat tipenya ini string. Kita di bagian variabelnya ini kita ketik ulang koma aktivitas. Oke, kita klik oke. Lalu di bawahnya kita tambahkan declare lagi bertipe integer. Di sini kita ketik jam. Kita klik oke. Di bawahnya lagi kita tambahkan assign. Di bagian assign ini kita isi di bagian variabelnya ulang. Di expression ini kita ketik tanda petik y tanda petik lagi. Kita klik oke. Lalu kita tambahkan lagi while untuk loopingnya. Di while ini kita masukkan ulang sama dengan 2 kali tanda petik y tanda petik lagi. Kita klik oke. Di bagian true-nya ini kita tambahkan lagi output. Di bagian outputnya ini kita masukkan tanda petik masukkan jam buka kurung 0 sampai 23 tutup kurung, tanda petik lagi, klik oke. Di bawahnya kita tambahkan input. Di bagian inputnya kita masukkan jam. Kita klik oke. Di bawahnya lagi kita tambahkan output. Di bagian outputnya ini kita masukkan tanda petik pertama, masukkan aktivitas buka kurung tugas strip lain tutup kurung, tanda petik lagi, klik oke. Di bawahnya kita tambahkan input lagi. Di sini di inputnya ini kita isi aktivitas. Klik oke. Setelah itu di bawahnya kita tambahkan yaitu if untuk percabangan. Di bagian if ini kita isi yaitu jam lebih kecil dari 20. Kita klik oke. Di bagian true nya kita tambahkan output. Bagian output ini kita masukkan masih sore, lanjut aktivitas, tanda petik lagi, klik oke. Kita besarin dulu ini
di bawahnya, oh enggak deh, ini di bagian false nya kita tambahkan if lagi, yaitu if kedua. Di bagian if kedua ini kita masukkan jam lebih besar sama dengan 20 n jam lebih kecil sama dengan 22. Klik OK. Di bagian true nya kita tambahkan lagi if. Untuk if yang ini, untuk if yang ketiga ya. Untuk if yang ketiga kita masukkan aktivitas, klik sama dengan 2 kali. Setelah itu klik tanda petik tugas, tanda petik lagi, klik OK. Di bagian true nya kita tambahkan output. Sini kita isi tanda petik pertama, setelah kita tambahkan selesaikan misalnya selesaikan tugas, tapi jangan lewat jam 23, tanda petik lagi, klik OK. Di bagian false nya kita tambahkan output juga, kita isi dengan tanda petik waktunya bersiap tidur, tanda petik lagi, klik OK. Setelah itu di bagian if yang kedua tadi, di bagian false nya kita tambahkan lagi ini if, ini jadi if yang ketiga. Di bagian if ini kita isi jam lebih besar dari 22. Klik OK. Ini kita bisain dulu. Di bagian true nya kita tambahkan if lagi. Ini untuk if yang keempat. Untuk if yang keempat kita masukkan aktivitas, klik sama dengan 2 kali, tanda petik tugas, tanda petik lagi, klik OK. Di bagian true nya kita masukkan output. Sini outputnya kita isi tanda petik terlalu malam tidur, lanjutkan besok pagi, tanda petik, klik OK. Di bagian false nya kita tambahkan output lagi. Sini kita masukkan tanda petik waktunya tidur.
klik OK. Setelah itu ini if-nya udah ada 5 ya. Ini if-nya udah ada 5. Yang paling terakhir kita buat di bawah ini, atau kita tambahkan output. Di outputnya kita isi tanda petik mau mengulang buka kurung y per n tutup kurung, tanda petik lagi, klik OK. Di bawahnya ini kita masukkan input atau kita tambahkan di bagian inputnya, kita tambahkan, kita buat ulang, kita klik OK. Programnya udah selesai. Sini kita udah bisa coba, kita coba lihat dulu. Kita coba run atau jalankan. Di sini suruh masukkan jam, kita coba buat 18, enter. Di sini lagi disuruh untuk masukkan aktivitas, kita contohnya buat aktivitasnya belajar, enter. Oh, programnya udah berjalan, berarti programnya berhasil. Ini dibuat masih sore, lanjut aktivitas. Lalu di bawahnya dibuat mau mengulang buka kurung y per n. Di sini artinya y per n ini kalau mau lanjut kita klik aja y, kalau mau berhenti kita klik n. Oke, sekian dari algoritma. Saya akan lanjut dengan Oke, baik, saya akan melanjutkan cara yang kedua, yaitu program dalam Python dari studi kasus jadwal tidur pintar si Budi. Jadwal tidur pintar Budi. Oke, baik, saya akan mulai programnya. Di baris yang pertama saya akan masukkan judul dulu, yaitu judulnya jadwal tidur pintar si Budi. Sini saya akan masukkan, kita mengetik print buka kurung tanda petik sama dengan 3 kali jadwal tidur pintar si Budi sama dengan 3 kali. Di baris yang ketiga kita akan membuat perulangan, yaitu while true tanda titik 2, yang dimana di sini true menggunakan T-nya menggunakan huruf kapital supaya tidak error. Kalau dia menggunakan huruf kecil maka programnya akan error. Di bawahnya kita masukkan variabel jam input sama dengan, sini kita bakal menginput titik 2, kita menginput masukkan jam sekarang buka kurung 0 sampai 23 atau ketik buka kurung
ketik buka kurung stop untuk berhenti. Di baris yang ke-6, di sini kita akan mulai membuat percabangan, yaitu kita memasukkan if variable jam input sama dengan 2 kali tanda petik stop. Di bawahnya kita print tanda petik program berhenti break. Yang dimana kalau kita masukkan di if ini kita masukkan di bagian jam stop, maka programnya atau outputan yang keluar program berhenti atau break. Di baris yang ke-10 kita bakalan mengubah tipe data. Di sini kita akan mengubah tipe data, yaitu dari tipe data jam input ini maka kita akan mengubah dari string menjadi integer. Ini kita mengubahnya jam sama dengan integer buka kurung, kita masukkan variabel jam input. Di bawahnya kita memasukkan variabel aktivitas sama dengan input buka kurung tanda petik masukkan aktivitas buka kurung tugas strip lain strip stop. Di baris yang ke-13 di sini kita juga akan membuat if lagi atau percabangan. Kita ketik if jam kurang dari 20 titik 2. Buahnya kita masukkan print masih sore koma lanjut aktivitas. Yang dimana kalau kita masukkan kalau kita nanti masukkan jam di bawah jam 20, maka outputan hasilnya yang keluar itu masih sore lanjut aktivitas. Di bawahnya kita masukkan elif 20 jam 22. Bawahnya print waktunya bersiap tidur. Yang dimana kalau kita masukkan jam 20 sampai 22, jam di antara 20 sampai 22, maka outputan hasilnya yang keluar ini waktunya bersiap tidur. Kita lanjut. Di
nomor baris 18. Di sini kita akan masukkan, kita ketik else titik 2. Jika tidak keduanya, maka outputannya nanti akan keluar ini, terlalu malam tidur sekarang. Jika tidak dari kedua ini, maka outputan yang keluar terlalu malam tidur sekarang. Di baris yang kedua satu, kita di sini membuat percabangan lagi. Kita masukkan if, kita buat variabel, kita ketik variabel aktivitas sama dengan 2 kali tanda petik tugas titik 2, enter, print buka kurung tanda petik selesaikan tugas dulu tapi jangan lewat jam 23. Di elif kita masukkan elif lagi, masukkan variabel aktivitas sama dengan 2 kali tanda petik, kita masukkan stop, namanya print tanda petik program berhenti. Break, yang dimana kalau kita masukkan aktivitasnya nanti stop, maka outputan yang keluar program berhenti atau break gitu. Baris yang ke-27, sini kita akan masukkan else, else 2, enter, print buka kurung tanda petik aktivitas lain, koma, tetap jaga waktu tidur. Yang dimana kalau jika tidak keduanya ini, maka si else ini bakalan memberikan outputan aktivitas lain tetap jaga waktu tidur. Di baris yang ke-30 sini kita bakalan membuat variabel keputusan kan, sama dengan kita menginput buka kurung ketik Y untuk lanjut, ketik N untuk berhenti. Yang dimana arti inputan ini, kalau kita nanti ingin melanjutkan program, kita cuman mengetikkan Y, maka programnya akan mengulang ke atas, bakalan melanjutkan program. Tapi kalau kita ingin memberhentikan programnya, kita cuma mengetikkan N, maka program akan selesai. Bawahnya kita buat percabangan lagi,
yaitu if variabel keputusan tidak sama dengan tanda petik y titik 2 break. Yang gimana if ini percabangan ini, kalau kita masukkan tidak sama dengan y, maka programnya akan berhenti. Yang terakhir di baris yang 34 kita masukkan print tanda petik program selesai. Oke, programnya udah selesai. Oke, baik, kita akan jalanin programnya atau putaran. Kita lihat dulu lagi ini udah benar atau ada yang salah. Oh, maaf, ini ada yang salah kayaknya. Di baris yang keempat jam input sama dengan ini input, bukan input, kurang P, huruf P. Kita tambahin huruf P dulu. Oke. Baik, kita run, kita coba run, kita save. cmd Oke, kita play tab. Loh, ini ada yang error ya. Ini dikasih tahu errornya di line 6 if jam input sama dengan stop. Coba kita lihat di programnya. Line 6 jam input stop. Kok ini error ya? Kita lihat ini if di sini if-nya semua menggunakan, saya lihat ini menggunakan titik 2. Sini juga menggunakan titik 2, sini juga menggunakan titik 2. Tapi ini enggak menggunakan titik 2. Coba kita buat titik 2 ya. Oke, kita save. Kita coba run lagi. Oh ya, udah benar. Berarti saya tadi udah ngelihat soalnya nih. Di sini ada dibuat sebutkan satu hal yang ditemukan selama menjalankan program. Berarti saya sudah menemukan satu dong. Ini cara pengerjaan dari if. Kalau if dia berarti dia akhirannya harus menggunakan titik 2. Kalau tidak menggunakan titik 2 maka dia akan error kayak tadi. Oke, di sini kita lanjutkan programnya. Di sini kita suruh masukkan jam. Kita coba dari masukkan apa dulu yang di bawah jam 20. Di sini yang kayak di soal di bawah jam 2, kurang dari jam 20 kita masukkan 19. Masukkan aktivitas, kita masukkan aktivitasnya tugas. Nah, ini hasilnya udah keluar ini. Masih sore, lanjut aktivitas. Sama dengan yang di soal. Kalau kita masukkan jamnya di bawah jam 20, maka hasilnya yang keluar ini, masih sore, lanjut aktivitas. Di sini juga begitu. Tapi yang membuat bingung di bawah ini hasilnya ada yang keluar selesaikan tugas dulu lewat, tapi jangan lewat jam 23. Itu makanya hasil ini keluar karena kita tadi membuat di sini disuruh masukkan aktivitas. Kita membuat aktivitasnya itu tugas, karena padahal di soalnya dibuat kalau kita masukkan aktivitas tugas maka
ini akan keluar hasilnya nih. Selesaikan tugas dulu tapi jangan lewat jam 23 gitu. Kita lihat di programnya tadi, kalau kurang dari jam 20 maka outputan yang keluar masih sore, lanjut aktivitas. Sesuai ya. Kita lanjut programnya. Di sini disuruh kalau mau lanjut kita ketik Y untuk lanjut dan ketik N untuk berhenti. Kita ingin lanjut, kita ketik Y. Oke, di sini kita disuruh masukkan jam lagi. Kita coba masukkan jam yang kedua. Jam berada di antara 20 sampai 22. Oke, kita buat jamnya berantara di 21. Masukkan aktivitas. Kita aktivitasnya tugas aja dulu semua. Oke, sini hasilnya udah keluar, udah benar kayaknya. Waktunya bersiap tidur. Karena di soal juga hasilnya itu waktunya bersiap tidur. Benar ya guys ya. Di programnya tadi itu juga di elif, kalau jam berada di antara 20 sampai 22 maka outputan yang keluar ini waktunya bersiap tidur. Kita run lagi, kita ketik Y, masukkan jam sekarang. Kita masukkan jam di atas jam 22 atau tidak dari yang kedua tadi. Kita masukkan contohnya jam 23. Masukkan aktivitas, masukkan tugas. Di sini hasilnya terlalu malam, tidur sekarang. Sesuai ya sama yang di soal. Sini kita disuruh kalau lebih dari jam 22, contohnya kayak jam 23, maka hasilnya terlalu malam, tidur sekarang. Nah, kita lihat di programnya juga. Di sini kalau tidak dari yang kedua ini jamnya, contohnya kayak tadi jam 23 kita masukkan, maka outputan yang keluar terlalu malam, tidur sekarang. Oke, baik. Kita ke runnya lagi. Di sini kita ketik, kalau kita sudah selesai programnya, contohnya kita ingin berhenti, kita tinggal ketik N, maka programnya akan berhenti. Tapi kalau kita ingin melanjutkan programnya, maka kita cuma tinggal Y, maka programnya akan kembali lagi seperti pertama kali program dimulai. Tapi kita ini programnya udah selesai, kita ketik N. Sorry. Sini kita ulang lagi ya. Sorry. Oke. Kita coba ulang lagi yang jam 23. Oke, jam 23. Masukkan tugas. Nah, kita coba ingin berhenti programnya. Di sini kita ketik N untuk memberhentikan programnya. Kita ketik N, maka output yang keluar program selesai. Nah, ya udah, kita programnya udah selesai. Di sini saya akan menjelasin jawaban dari sebutkan juga bagian paling penting dari loop menurutmu. Kan saya tadi udah bilang kalau ini loop ketika kita mengetik Y untuk berarti yang bertujuan untuk melanjutkan program. Kalau kita ketik N maka programnya akan berhenti. Kalau kita ketik Y ini, maka program ini akan mengulang dari atas ini. Kita bakalan diminta lagi masukkan jam, masukkan aktivitas gitu. Itu sih yang paling penting dari loop menurut saya. Kesimpulan dari studi kasus ini sama program ini, di sini kita diajarkan supaya lebih menggunakan waktu jam tidur lebih baik, seperti jadwal tidur pintar si Budi. Lebih pintar menggunakan waktu belajar dan untuk aktivitas dan tidurnya. Sekian dari hasil tugas saya, flowchart dan program Python. Terima kasih.